Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Alif Fatimah Tujara Sukma. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar dasar-dasar di dalam akuntansi. Maka dari itu kita simak videonya. Nah, apa itu akuntansi? Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan. Dan masih banyak lagi pengertian yang lain. Pengertian akuntansi menurut kalian apa? Nah, selanjutnya akun-akun dalam akuntansi terbagi dari 5. Yang pertama ada aset, utang, modal, pendapatan, dan beban. Kemudian dari kelima akun ini dibedakan lagi menjadi 2, yaitu akun neraca atau akun real dan akun laba rugi atau akun nominal. Nah, ada apa aja sih di dalam akun neraca atau akun real? Pertama ada aset, kedua ada utang, ketiga ada modal. Kenapa dibilang akun neraca? Karena ketiga akun ini yang timbul di dalam laporan posisi keuangan atau laporan neraca. Nah, selanjutnya ada apa aja sih dalam akun laba rugi atau akun nominal? Pertama ada pendapatan, kedua ada beban. Kenapa dibilang akun laba rugi? Karena kedua akun ini yang timbul di dalam laporan laba rugi. Nah, kemudian ada sisi normal akun dalam akuntansi. Nah, tadi ada bahwa ada 5 akun. Nah, pertama aset itu sisi normalnya adalah debit, utang kredit, modal sisinya adalah kredit juga, pendapatan sisinya kredit, beban sisinya adalah debit. Artinya, ketika aset bertambah, dia akan berada di sisi debit, dan ketika aset berkurang, dia akan berada di sisi kredit. Begitupun dengan akun yang lain. Nah, selanjutnya ada persamaan dasar akuntansi, di mana aset sama dengan utang plus modal, di mana kita bisa mendapatkan aset dengan menambahkan utang atau dengan menambahkan modal. Kedua, utang sama dengan aset dikurangi modal. Ketiga, modal sama dengan aset dikurangi utang. Nah, pendapatan dan beban masuk di mana? Pendapatan dan beban masuk ke dalam modal. Karena jika perusahaan laba akan menambah modal, dan jika perusahaan rugi akan mengurangi modal. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis perusahaan. Pertama, ada perusahaan jasa, di mana perusahaan jasa ini bergerak pada bidang jasa. Artinya tidak memperjualbelikan barang atau membuat barang. Contoh mudahnya yaitu tukang fotokopi, tukang cukur, dan sebagainya. Yang kedua, ada perusahaan dagang, di mana perusahaan dagang ini membeli barang, lalu barang tersebut akan dijual kembali. Lalu yang terakhir, perusahaan manufaktur. Untuk perusahaan manufaktur, mengolah barang sendiri barang tersebut, dari membuatnya, mengolahnya, lalu dia menjualnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas siklus dalam akuntansi. Pertama, ada transaksi. Transaksi seperti faktur, nota debit, nota kredit, penjualan tunai, penjualan debit, penjualan kredit, dan transaksi lainnya. Lalu dalam transaksi tersebut, kita bisa memasukkan ke dalam jurnal. Nah, baik jurnal umum maupun jurnal khusus. Kemudian, dari jurnal tersebut, kita bisa membuatnya ke dalam buku besar, agar mempermudah melihat nominal akhir dalam setiap akunnya. Maka dibuatlah buku besar. Nah, selanjutnya, maka dari buku besar tersebut akan dibuat neraca saldo. Neraca saldo dibuat untuk mengetahui apakah buku besar yang kita buat tadi sudah benar atau belum. Karena di neraca saldo ini kita bisa membuktikan antara sisi debitnya itu harus sama. Nah, selanjutnya dari neraca saldo akan dibuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini dibuat untuk akun-akun yang memerlukan penyesuaian, seperti bangunan, kendaraan, dan sebagainya. Setelah jurnal penyesuaian, kita akan buat neraca lajur. Neraca lajur ini terdiri dari kolom neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, kolom laba rugi, dan kolom laporan posisi keuangan. Kemudian dari neraca lajur kita bisa membuat laporan keuangan. Kemudian dari laporan keuangan ini dibuat jurnal penutup. Untuk penutup akun nominal yaitu akun pendapatan dan akun beban. Kemudian dari jurnal penutup ini akan masuk lagi ke dalam transaksi.
Nah, itulah siklus di dalam akuntansi. Nah, selanjutnya ada laporan dalam akuntansi. Pertama ada laporan laba rugi, kedua ada laporan perubahan modal, ketiga ada laporan posisi keuangan. Nah, sebenarnya ada lagi dua, yaitu laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Nah, penjelasan tersebut akan kita jelaskan di video selanjutnya. Cukup sekian video pembelajaran saya saat ini. Mohon maaf bila ada materi yang kurang paham dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.